Hey ho pop gengs, kamu sering bepergian dan meninggalkan rumahmu dalam keadaan kosong, pergi keluar kota hingga beberapa hari, dan kembali dalam keadaan rumah yang penuh debu. Ya, tapi kalau hanya penuh debu sih harusnya nggak jadi masalah ya, karena kamu bisa membersihkannya. Yang merepotkan itu kalau kamu kembali ke rumahmu dan menemukan kawanan hewan telah mengambil alih properti dan menjadikan rumahmu sebagai sarangnya. Seperti yang dilakukan oleh para serangga dalam beberapa kisah yang akan aku ceritakan kepadamu. Kisah serangga menginvasi rumah pertama datang dari Franklinton, Louisiana, Amerika Serikat. Di rumah seorang pria bernama Steve. Jenis serangga yang bersarang di rumahnya adalah penghasil madu, lebah. Kamu tahu di mana mereka bersarang? Di balik dinding rumah ruang tamu. Bayangin deh tuh. Kalau bertamu ke rumahnya Steve, kamu akan disambut oleh lebah-lebah yang hilir mudik dari jendela ke dinding rumah. Khawatir ribuan serangga ini akan mengganggu para penghuni rumah, akhirnya Steve sampai harus melibatkan penangkap lebah dan ilmuwan untuk menangkap dan memindahkan mereka. Rumah sebelah malah lebih serem. Dari plafon rumah, tiba-tiba saja berjatuhan ratusan ekor hewan kecil. Dan saat melihat ke arah dinding, ternyata mereka telah bersarang membentuk koloni yang menggelikan. Bernama laba-laba penuai atau daddy longlegs. Tubuhnya yang gelap dan berkaki panjang seringkali ditakuti manusia karena terlihat menyeramkan. Apalagi kebiasaan mereka berkerumun seperti kumpulan sapu ijuk memberi kesan horor. Faktanya, jika mereka menggigitmu tidak akan jadi masalah, karena mereka tidak memiliki racun sama sekali. Beda akibatnya kalau yang menggigit kulitmu adalah kutu kasur alias Chimex lectularius. Mereka sangat suka menggigit dan menghisap darah manusia hingga meninggalkan bekas luka memerah yang sakit pada kulit. Gigitan satu kutu kasur saja sudah mampu membuatmu gatal. Apalagi jika yang menyerang jumlahnya sebanyak ini. Astaga, aku jadi penasaran deh. Itu kutu kasur gimana ceritanya sih bisa sampai bersarang dan berkembang biak dengan subur? Sarung bantal dan spraynya jarang diganti kali ya? Coba periksa kasurmu juga. Jangan-jangan yang menggigitmu tiap malam saat tidur bukan nyamuk, tapi kutu kasur. Teror kutu nggak berhenti sampai di kasur. Tidak lagi bersembunyi, tapi mulai menampakkan diri berterbangan di rumah Andy dan Amber Doyle yang berlokasi di Lancaster, Pennsylvania. Jenis kutu bernama stingbug alias kutu busuk. Adalah tipikal agresif yang memiliki kelenjar di dadanya yang mampu menghasilkan senyawa berbau busuk. Jika merasa terancam, mereka akan melepaskan sekresi yang menyengat penciuman, sampai-sampai membuat pemilik rumah merasa kesulitan untuk menikmati makan dan minum. Tapi penderitaan itu tidak berlangsung lama. Kutu busuk yang mengganggu malah berbuah keuntungan saat mereka menjualnya. Sementara kerugian besar justru dialami oleh sebuah keluarga yang baru saja membeli rumah baru. Mereka tidak tahu bahwa rumah mewah yang didominasi kayu ternyata telah memiliki penghuni. Pasukan serangga ganas yang selalu lapar dan melahap kayu demi keberlangsungan hidup koloni mereka yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Meski bertubuh kecil dan tampak tidak menakutkan, nyatanya rayap adalah hewan yang sangat berbahaya jika dibiarkan bersarang di rumah. Hanya butuh waktu 3 bulan, dan kerusakan besar yang disebabkan oleh rayap akhirnya memaksa untuk meninggalkan rumah. Ya, mereka bukan satu-satunya keluarga yang harus pergi dari rumah sendiri karena serangan dari serangga. Di Houston, Texas, sepasang suami istri Ronnie dan Jenny beserta anaknya juga mengalami kejadian serupa. Hanya saja jenis serangganya berbeda. Yang ini mungkin akan membuatmu sedikit merinding. Ribuan kecoak berseliweran di rumah seolah menjadi bagian dari keluarga. Segala upaya telah dilakukan, namun kecoak-kecoaknya juga tidak pernah menyerah dan selalu kembali membawa mimpi buruk. Para serangga bernama ilmiah Blattodea ini
bahkan berhasil memiliki rumahnya sendiri di Phoenix Center, Illinois, Amerika. Hi, ada yang seluruh tubuhnya tiba-tiba jadi geli? Sama aku juga, hi. Kalau melihat semut, apakah kamu juga merinding? Mungkin bisa saja ya, karena kehadiran serangga ini memang cukup mudah ditemukan, terutama di dalam toples gula dan makanan-makanan manis. Tapi kalau mereka berkerumun dan bergerak bersama seperti ini, yakin kamu gak merasa geli? Terlihat berjalan dari halaman menuju dinding rumah. Dan di sudut lain, rombongan semut bersayap atau yang biasa disebut semut terbang juga telah mengklaim tempatnya sendiri. Jenis semut ini sebenarnya tidak akan bersarang di rumahmu dalam waktu lama dan setiap saat kok. Mereka akan terbang bermigrasi antara Juli dan September untuk mencari makan dan pasangan. Dan biasanya akan singgah beristirahat di daratan. Itulah saat mereka mulai terlihat di rumahmu dengan beberapa sayap yang terlepas. Di rumahmu apa ada serangga yang bersarang juga?